yang namanya jualan itu di sini ke daerah gunung. Namanya gunung, otomatis jalan itu ada yang nanjak, ada yang mudun gitu. Nah kebetulan saya itu pakai sepeda, pas jalannya mudun, itu kan itu luar biasa itu si motor tuh, sepeda tuh kenceng. Nah pas kenceng saya direm pakai sendal, pakai kaki. Ya itu sayangnya kaki saya masuk gitu ke ban. Saya jatuh, pindang habis gitu. Pindang habis tuplek lah Pak, sorry. Jadi kebayangkan gitu Pak, si suku teh asup ke ban gitu. Awalnya saya bandeng atau pindang yang saya kemas itu yang nggak laku. Saya modal 8.000, penawaran cuma 5.000. Itu ke kampung-kampung. Di situ si ibu-ibu itu ngasih bensin setengah liter buat saya ngasih pindang, dia nggak mau. Disitulah saya bukan melanjutkan, saya langsung pulang. Dan alhamdulillah hari pertama jualan pindang pakai kemasan plastik itu, ya saya nggak bisa pulang karena nggak laku. Itu hari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cainul Karim, biasa dipanggil Kang Cain. Usia 38 tahun, yang beralamat di Jalan Raya Cilamaya, Kabupaten Karawang. Kebetulan saya di sini di kelompok ini sebagai ketua kelompok Poklasar Israpud yang mulai berdiri tahun 2016. Poklasar Israpud ini bergerak di pengolahan ikan ya, ada ikan bandeng, macam-macam ikan, bandeng, tongkol, bawal, dan lain-lain. Cuman yang emang lebih banyak itu kita ke bandeng presto. Bandeng presto itu alhamdulillah bisa masuk ke sasaran menengah sampai atas. Ada yang masuk ke catering juga sampai ke toko swalayan. Bermula kami awalnya, termasuk saya pribadi, itu jualan keliling ke wilayah Kabupaten Purwakarta. Saya awal pertama jualan pindang itu tahun 2000 gitu. Sejak tahun 1998 ada isu tahun 2000 tuh kiamat. Di situ saya percaya nggak percaya, tapi nggak percaya gitu. Ternyata tahun 2000 1 Januari itu saya pertama kali malah jualan pindang gitu. Ternyata bukan kiamat. Gitu. Awal banget tahun, saya ingat betul, karena saya mengingat betul gitu. Jadi 1 Januari itu saya pertama kali jualan pindang itu hanya 5 kilo. Itu pertama di situ. Dan itu dukungan dari keluarga dan orang tua ya sangat mendukung gitu. Emang pertama saya pakai sepeda, terus orang tua ya, sampai orang tua pun menjajapi lah, karena di sini kan ada perbatasan antara Karawang sama Subang, dan ketika pulang itu karena malam ya orang tua bapak itu suka nungguin di jembatan karena ya melang lah, takut namanya orang tua. Itu waktu itu pakai sepeda saya jualan tahun 2001. Nah, selang beberapa lama, dari mulai 5 kilo sampai 10 kilo, terus sehari habis 15 kilo, sehari habis ya, terus tambah 20 kilo. Dan 20 paling banyak paling bawa 40 kilo lah gitu. Nah, di situ saya mulai pakai sepeda motor. Ya, mungkin beli yang bekas-bekasan walaupun harganya murah lah, lumayan gitu, terjangkau, beli yang bekas. Dan di situ saya mulai keliling dengan pakai sepeda motor gitu. Dan selang sepeda motor saya jangkauan lebih luas lagi, dari tadinya daerah Subang saya lebih jauh lagi ke Purwakarta.
Dan di situ kan mulai dari sepeda, terus motor, dan sekarang sampai pakai mobil, alhamdulillah. Nah, cuman ada sedikit cerita lah tentang saya pakai sepeda itu, karena kan sepeda itu bekas sekolah dulu. Nah, sepeda itu kan nggak ada rem. Yang namanya jualan itu di sini ke daerah gunung, namanya gunung, otomatis jalan itu ada yang nanjak, ada yang mudun gitu. Nah, kebetulan saya itu pakai sepeda, pas jalannya mudun itu kan itu luar biasa, itu si motor tuh sepeda tuh kenceng. Nah, pas kenceng saya direm pakai sendal, pakai kaki. Ya, itu sayangnya kaki saya masuk gitu ke ban. Saya jatuh, pindang habis gitu. Pindang habis tuplek lah Pak, sorry. Jadi kebayangkan gitu Pak, si suku teh asup ke ban gitu. Emang nyata Pak, Bu. Jadi ngerem teh di pakai sendal, suku teh malah asup ke ban. Ngegubrak kan, jika iklan teh ya bro, gubrak. Kami biasa jualan keliling. Di situ ada ibu-ibu yang sudah jadi pelanggan hampir puluhan tahun. Awalnya emang yang namanya bandeng itu dia pasti sangat istilahnya peminat bandeng lah. Ketika ada bandeng pasti dia beli. Suatu ketika dia nggak beli bandeng. Saya turun, saya menanyakan ada apa. Biasanya kan suka beli. Pasti kalau saya lewat bawa bandeng itu pasti dia beli. Tapi sekarang dia nggak beli, saya pertanyakan. Pas keluar saya tanyakan, si ibu tadi ternyata dapat bandeng presto dari wilayah Semarang, gitu. Di situ saya minta kemasan, karena di bandeng presto Semarang itu ada kemasan. Saya minta, dan disitulah saya mulai nyari caranya, gimana caranya mendapatkan atau bisa pindang saya seperti ini gitu. Karena saya jual itu hanya 10.000 waktu itu, yang size ukuran 300 gram. Tapi kenapa mereka bisa jadi harga 35.000 gitu. Di situ saya pengen belajar, pengen tahu, saya nyari-nyari informasi, dan saya merapat ke Dinas Perikanan Kabupaten Karawang. Kami menghadap ke kantor perikanan, dan saya mencari-cari saya harus kemana gitu, bagian-bagian mana gitu. Dan di situ ada yang menunjukkan bahwa ini bagian kepala bidang pengolahan. Di situ ada seksi pengolahan. Waktu itu bu seksinya itu masih Bu Ema. Ya, awalnya saya bukan ke Bu Ema tapi ke Pak Sopian. Waktu itu beda kepala apa gitu. Cuman Bu Ema itu menanyakan, memanggil, tadi Akang dengar percakapan sama Pak Sopian itu katanya pengen bikin bandeng presto pakai kemasan gitu. Ya, saya bilang iya, dan ternyata Ibu Ema nyuruh saya duduk. Dan Bu Ema, saya masih ingat pertanyaan Bu Ema pertama, kalau Akang pengen seperti kemasan seperti ini, ya istilahnya Akang harus nurut sama saya. Itu kata-kata yang nyata, dan itu kata-kata yang saya paling ingat. Bu, saya mau ikut, terserah Ibu gimana atau gimana, saya siap Bu. Oke, kalau gitu besok Akang kesini bawa istilahnya pindang produk Akang yang sekarang itu seperti apa. Ya, saya bolak-balik sampai ya istilahnya minta solusi lah, baiknya seperti apa. Pertama produk saya dibawa, ya alhamdulillah dikatawain gitu. Ya karena tidak sesuai. Kenapa? Ya pagi itu ngolah, pagi besoknya selama 24 jam itu udah bau lagi gitu. Dan disitulah Bu Ema melanjutkan, nanti tanggal, waktu itu lupa saya tanggal 16 sampai 13, nanti ada seminar atau ada pelatihan, Akang ikut ya. Disitulah mulai ikutan pelatihan, mulai dari awal terus sampai 2000, awalnya itu 2016. Di situ saya sampai sekarang ketika ada pelatihan, ada undangan, saya ikut. Mau diapain juga pokoknya saya ikut gitu. Dan alhamdulillah
Sekarang sampai saat ini saya ngobrol sama tetangga, sama yang biasa jualan gitu. Dan saya ajak untuk bergabung itu awalnya 8 orang. Dan sekarang alhamdulillah jadi 10 orang sama saya gitu. Dan alhamdulillah di situ saya ada orderan yang lebih menjanjikan juga, yang awalnya tadinya keliling-keliling sampai ada. Awalnya saya yang namanya plastik pindang pakai plastik itu kan di sini kan belum ada. Nah, saya coba jualan ke wilayah Subang. Ternyata sampai ada cerita saya itu kehabisan bensin motor sampai saya nggak bisa pulang. Ini kisah nyata, Pak, gitu. Awalnya saya bandeng atau pindang yang saya kemas itu yang nggak laku. Saya modal 8.000, penawaran cuma 5.000. Itu ke kampung-kampung biasa itu. Nawar cuma 5.000, saya nggak kasih sampai saya kehabisan kehabisan bensin dan saya nggak bisa pulang gitu. Itu sampai seperti itu awal-awalnya gitu. Nah, saya menawarkan ke tukang, bukan menawarkan, pengen ditukar lah antara bensin sama pindang. Ternyata alhamdulillah di situ ada orang baik. Di situ si ibu-ibu itu ngasih bensin setengah liter buat saya ngasih pindang, dia nggak mau. Disitulah saya bukan melanjutkan, saya langsung pulang. Dan alhamdulillah hari pertama jualan pindang pakai kemasan plastik itu, ya saya nggak bisa pulang karena nggak laku. Itu hari pertama. Ya mungkin disitulah awal besoknya lagi saya berpikir beberapa kali gitu. Saya melanjutkan nggak ya gitu. Lalu saya ke dinas lagi, balik lagi, ya gitulah nyari solusi gitu. Ya ternyata ketika saya ke dinas itu mencari solusi, ya ada omelan juga gitu. Diomelin, dan ada juga motivasi dari dinas, yang namanya usaha itu nggak boleh ya seperti itulah bla bla. Ya kalau dibilang ngomelin ya mungkin mirip-mirip ngomelin lah gitu. Cuman saya ambil itu sebagai motivasi gitu saja. Dan alhamdulillah ternyata hasil dari solusi orang dinas itu, akang itu beda jualannya, bukan di jualan yang biasa di perkampungan. Ini sudah dikemas gitu. Jadi harus agak lebih ke kota-kotaan. Nah, di situ saya berangkat ke wilayah Purwakarta, ke Perum-Perum. Nah, disitulah mulai. Di situ mulai ternyata justru saya yang pakai bandeng presto, yang pakai plastik itu yang ditungguin sama ibu-ibu yang punya anak-anak kecil. Karena katanya bandeng itu bagus, ibu-ibu pada tahu dan kenapa beli bandeng presto, karena emang durinya sudah lunak. Di situ saya tambah percaya diri dan saya terus tawar-tawarkan ke toko swalayan, ke teman-teman, rekan-rekan. Dan awal jam 7.15 pagi-pagi pas saya datang ke Perum Dian Anyar Purwakarta, itu ada yang nelpon. Itu dari pihak catering ingin kerjasama, dan disitulah awal saya nyari-nyari rekan temen, terus saya bikin kelompok yang emang harus saya bisa, dan disitu mulai sampai sekarang saya bisa masuk ke 4 pabrik gitu. Ada yang di Cirebon, ada yang di Garut, Cikampek, sama yang Kelari lah gitu. Alhamdulillah. Selain catering juga saya pernah ditawarin untuk dari Bulog, itu untuk baksos. Dan di situ harus 10 hari harus bisa mengolah pindang 45.000 ekor, itu 10 hari. Dan alhamdulillah setelah saya mengerjakan itu hampir 10 hari lebih, ternyata pas hasil hitung-hitungan saya juga merasakan rugi juga gitu. Itu dari 1 ton itu ikan bau, dan kalau dihitungkan itu nyampe 3.000 kali 1 ton itu 30 jutaan. Nah itu pengalaman saya yang paling perih, kerugian yang paling besar. Saya hanya melihat melongo ketika ikan yang saya bikin itu dipakai pakan untuk lele. Itu yang paling perih banget gitu.
Di situ saya berpikir lagi untuk lebih ketika menengah ke bawah susah, ke catering alhamdulillah jalan, saya harus bisa ke menengah ke atas. Di situ saya perbaiki kemasan dan lagi-lagi saya ke dinas juga gitu. Dan di sana juga ketemu lagi sama waktu itu seksi pengolahan Bu Emma juga gitu. Dan saya coba bikin kemasan pertama dengan emang luar biasa. Waktu itu harga kemasan itu emang masih murah, 4.000-an lah. Tapi 4.000 kali 1.000 ya lumayan, menurut saya itu besar. Nah, awalnya bukan itu kesalahan saya, bukannya saya ngasih contoh dulu, ini saya bikin dulu, sudah bikin baru minta solusi. Ya ternyata ya di situ hanya dapat bukan omelan ya. Walaupun itu omelan, tapi menurut saya bukan omelan, itu sebuah motivasi bagi saya. Dan semua kemasan yang pernah saya bikin itu dicoret-coret. Dan inilah yang banyak salah. Saya balik lagi, ya mikir sambil bingung juga, lama-lama kesal juga sama kepala seksi itu. Nah, di situ ada solusi juga. Saya waktu itu mulai pas awal pembinaan sudah tidak pakai MSG atau pecin gitu. Nah, ternyata itu sebuah solusi. 1 minggu setelah dimasak terus dipakum, itu emang rasanya nggak ada perubahan dan bagus. Dan di situ saya juga pernah sering mendengar bahaya MSG juga gitu. Dan saya coba dan alhamdulillah sampai sekarang produk atau olahan saya di sini sedikit pun nggak pakai MSG gitu, nggak pakai pecin. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah pakai pecin gitu. Pendidikan saya hanya SMP, dan SMP bagi saya waktu zaman ya saya di kampung ini kan SMP itu di sini kesannya sekolah ya agak lumayan tinggi lah gitu. Dan saya nggak malu dengan sekolah formal SMP karena dulu periode kemarin itu katanya Menteri Perikanan itu kan seorang yang emang sekolahnya hanya SMP gitu. Cuman bedanya beliau itu melanjutkan dengan walaupun dengan kejar paket C, dan emang beliau lebih cerdas mungkin gitu. Bukan mungkin, iya emang cerdas gitu. Ya saya di situ termotivasi juga, SMP pun bisa jadi menteri gitu. Nah paling tidak saya bukan jadi menteri pemerintahan lah, paling tidak ya bisa jadi pengusaha yang sukses. Sukses itu seperti apa ya, orang yang seperti sukses gitu. Alhamdulillah untuk omset 1 minggu itu bisa nyampe 30 jutaan dan 1 bulan nyampe 120 jutaan untuk omset. Dan alhamdulillah hasilnya lebih kurangnya 10%-an lah dari itu. Mungkin bisa lebih karena emang saya juga bisa masuk ke pedagang kaki lima juga. Dan untuk kontribusi selain rekan-rekan, teman, mungkin yang saya patut mengucapkan terima kasih itu sama dinas, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Karawang. Mulai dari pembinaan sampai ada bantuan juga peralatan, dan bahkan ada mungkin sedikit modal, ada bantuan juga. Dan sampai hari ini, sampai sekarang itu tidak lepas dari peran Dinas Perikanan. Kalau saya sendiri sih, saya selalu banyakin teman, intinya begitu. Jadi saya bisa seperti ini itu saya banyak, yaitu kalau yang jelas saya banyak nanya, dan di situ saya paling suka sering ikut organisasi, khususnya organisasi UKM. Ketika ada organisasi UKM dimanapun saya ikut, ada organisasi apapun yang tentang ekonomi saya ikut. Nah jadi bagi yang mau memulai mungkin bisa dengan cara seperti itu, bisa gabung ke organisasi apa atau komunitas apa atau forum-forum apa yang berhubungan dengan usaha mikro atau usaha UKM ini gitu. Nah mungkin tips saya itu, karena saya dimulai dari itu, dari sering main, yang dulunya main di warung, sekarang saya lebih berpikir ketika main di warung itu, kalau di warung yang lain, dan itu bisa ternyata bisa jadi solusi untuk kita juga gitu.
Jadi paling itu tips dari saya, seringlah atau banyakin teman dan seringlah ikut gabung organisasi, komunitas atau apalah namanya gitu. Yang penting di situ ada khusus usaha-usahaan lah gitu, seperti itu.